Rabbil alamin, kita pujikan kepada Allah SWT bahwa pada pagi ini kita masih bisa bertemu kembali dalam acara rutin kita, yakni kajian alumni FKI di FKI Brawijaya ya. Mudah-mudahan kita Oke. senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan pertolongan, terutama dalam Ini volumenya mana volume? keadaan saat ini dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hati perlindungan ya. Mudah-mudahan kita sampai seandainya pun tertular ya terjangkit dalam kondisi yang ringan ya. Mudah-mudahan tidak sampai seperti teman-teman kita yang sudah mendahului kita dengan berbagai kondisinya ya. Dan kita doakan mudah-mudahan para nakes, para dokter yang mendahului kita oleh Allah disyarat sebagai syahid dan syahidah serta husnul khatimah. Yang kami hormati Dr. Gamal Abdin Said selaku narasumber pada pagi ini acara kajian alumni FKI yang merupakan kajian yang ketiga ini ya insya Allah. Jadi Dr. Gamal mungkin sebagai informasi, ini sudah yang ketiga kalinya kita mengadakan acara ini, dan nanti kami harapkan Dr. Gamal juga memberikan semacam ya motivasi dan juga semacam inspirasi bagi kami yang sudah ya di berbagai tempat, di berbagai profesi yang mungkin berbeda-beda ya, mungkin ada yang di praktisi, ada yang di manajemen, ada yang di mungkin juga pengusaha ya, pengusaha klinik dan sebagainya. Salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Baiklah, acara ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih berkah lagi, marilah kita dengarkan beberapa lantunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Dr. Burhan. Kami persilakan Dr. Burhan. Baik, terima kasih Ustadz Harisuddin. Saya baca halaman 484 ya, surah Asy-Syura, surah 42 ayat 11, mulai ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum aswajan wa minal an'ami aswaja yadra'ukum fi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lakum minad dini ma wadda bih Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syaqqin minhu murib. Walidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakumullahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum
La hujjata bainana wa bainakumullahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Jazakallah pada Dr. Burhan, semoga menambah iman kita, menambah kekhusyuan pada acara pagi ini. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Sarasehan, yakni Dr. Muhammad Mundir Arif, spesialis THT. Ini adalah ketua semua ini, ketua untuk Sarasehannya ya. Ini peserta di sini adalah dari berbagai angkatan yang merupakan dulu aktif di FKI ya. Monggo Dr. Mundir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Baiklah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa mengadakan pertemuan rutin kajian FKI alumni FKUB yang mimpinya semua alumni nanti mulai dari angkatan awal yang kita tahu datanya sampai nanti angkatan akhir, bahkan yang sedang masuk LKI sedang aktif akan kita bergabung bersama ya, karena kita melihat wajah-wajah saudara kita yang ketika melihat wajahnya kemudian mengingatkan kepada Allah dan mendekatkan diri kita ke surga dan menjadikan mereka itu adalah suatu sahabat sejati ya. Alhamdulillah bisa bertemu di sini. Terima kasih sekali atas kehadirannya Dr. Kamal Albin Said Biomed ya untuk narasumber pada pagi hari ini. Selamat datang Dr. Aris Dianto, ini senior kami ya, ketua alumni FKUB juga ya. Kepada yang baru bergabung untuk acara pada pagi hari ini, Dr. Luki ya, kemudian Dr. Adam, dan yang sudah aktif ya, yang lainnya saya kira adalah pelanggan aktif. Alhamdulillah atas istiqomahnya untuk bisa. Yang kedua salam juga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, rahmatullah. Sekali lagi untuk forum ini sebagaimana ditulis di dalam deskripsi dari grup WA ini adalah dalam rangka untuk menjalin silaturahim ya antara kita yang dulu pernah bersama-sama ya, berjuang bersama-sama ya, masih punya idealis yang luar biasa ya. Untuk kita bersilaturahim, semoga idealisme kita waktu kita masih kuliah dulu sempat tetap seperti dulu ya, kita punya mimpi-mimpi, kita punya cerita bagaimana bisa bersama-sama untuk melaksanakan menyebarkan Islam ini ke segala penjuru begitu. Yang kedua adalah tujuan dari forum ini adalah untuk saling sharing ya, tentu di antara panjenengan semua sudah banyak yang menjadi pejabat, sudah banyak menjadi entrepreneur dan sebagainya. Kita saling sharing pengalaman, mungkin kita ada yang menuju ke hal yang mungkin sudah dicapai oleh yang lain, mungkin saling membantu, saling ta'awun ya, saling bersama begitu. Yang berikutnya adalah kita saling support ya, saling bersama-sama ya untuk mencapai tujuan, dan harapannya adalah kita mempunyai suatu proyek besar yang nanti bisa berguna ya untuk masyarakat umat, baik itu di bidang kesehatan, di bidang sosial maupun di bidang dakwah gitu. Itu setiap saya ngomongnya itu karena ya pakemnya begitu ya. Untuk masalah ketua, biasa saya ini adalah sering dijongkrok nih ya. Bukan karena saya paling, tapi karena saya siap saja, karena di belakang saya ada tim tank yang luar biasa ya. Saya ketika jadi komting juga jongkrok nih maju, tapi belakang saya tim tanknya ada Pak Dr. Bulan jelas ya, ada Dr. Ristiawan dan sebagainya ya. Jadi ketua ini adalah karena saya antara ketua dengan pembantu umum itu bedanya tipis ya.
saya melaksanakan perintah tugas dari tim tank begitu ya. Low profile. Dan kita sering apapun merintis sesuatu ya. Saya jadi ketua rintisan dimanapun ya, ketua rintisan memulainya saya, nanti berikutnya insya Allah yang lebih hebat lagi akan memimpin forum ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu sedikit gambaran kepada yang mungkin baru bergabung. Harapannya nanti di sini ada Sarwehan yang akan menelurkan gagasan-gagasan besar ya. Dan dari forum ini harapannya nanti akan bisa ada link ya, mungkin seperti forum seperti alumni FKUB ya, alumni FKUB ya. Kita juga punya link ke LKI ya. Harapannya nanti teman-teman LKI itu ketika alumni dia masuk LKI itu sudah punya gambaran ya. Setelah keluar nanti mau kemana ya, karena di antara kita ada yang ada di pendidikan, ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Dan nanti kalau kita butuh tenaga, butuh SDM baik sebagai pengajar, sebagai klinisi dan sebagainya, kita sudah ada adik kita yang dari LKI yang mungkin secara ruhiyah itu kita tidak usah mempermak lagi karena sudah dibentuk ketika waktu kuliah gitu ya. Jadi kita ketika SDM masuk ke tempat kerja kita itu tinggal kita menyamakan visi misi aja. Masalah ruhiyah, masalah saksiyah dan sebagainya itu sudah selesai di kampusnya. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih. Harapannya ada support gagasan-gagasan besar yang bisa kita telurkan dari forum ini ya. Terima kasih untuk yang kehadirannya dan juga Pak Dr. Gamal untuk memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Sampai akhirnya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Munir atas sambutan dan harapan-harapannya. Ya. Jadi ini sebetulnya ada yang masih senior juga di antara kita, ini Dr. Aris Budianto ya. Ini kebetulan juga kalau nggak salah ketua alumni FKUB ya. Selamat datang Dr. Aris. Oh ya, mungkin lagi. Baiklah, acara berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Gamal Albin Said. Beliau ini sudah sama-sama kita tahu lah. Beliau ini orang terkenal, orang populer, ya mungkin sudah mendunia. Saya kira sudah banyak prestasi-prestasinya yang beliau torehkan. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita sebagai sama dokter dan juga sebagai sama muslim ya. Saya kira ini sebagai bentuk sebuah prestasi yang perlu kita apresiasi dan juga kita dukung beliau sebagai ini ya, mungkin untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita pada kesempatan pagi ini. Kira-kira ke depan ini bagaimana dakwah, terutama ini judulnya dakwah 5.0 ya. Jadi ini padahal yang selama ini yang ada itu 5 bukan 5 ya. 4.0 ya. Tapi ini sudah ada istilah 5.0 ya. Mungkin nanti Dr. Gamal bisa memberikan pencerahan atau juga motivasi pada kita semua bagaimana ke depan ya. Jadi ini istilahnya dakwah ke depan. Jadi lebih luas lagi. Kalau Dr. Gamal ini mungkin pemikirannya melampaui kita. Jadi kita mungkin masih 5 kilo, beliau sudah 100 kilo. Jadi ini saya kira sangat bagus sekali untuk ke depan, terutama Islam sebagai rahmatan lil alamin ini ke depan bagaimana bisa eksis dan juga bisa untuk bahasa kita ya mungkin memenangkan dakwah ya. Kalau Dr. Gamal ini saya sudah sering tahu informasi beliau ya. Jadi kalau Dr. Gamal nggak tahu saya, kan orang kecil ya, mungkin Dr. Gamal ini orang besar. Jadi insya Allah sudah tahu semua lah. Untuk prestasi-prestasinya saya kira nggak usah banyak sekali ya, bisa di browsing ya. Kira pernah ketemu dengan Putin ya, Presiden Rusia, kemudian pernah dapat penghargaan dari Ratu Inggris ya, Ratu Inggris, kemudian beberapa universitas ternama di Indonesia juga memberikan penghargaan ya. Dan saya yang juga pernah beliau ini sebagai staf ahlinya waktu
itu tim suksesnya ini salah satu capres ya, capres di Indonesia yang mungkin belum beruntung ya. Jadi kebetulan saya juga pengurus salah satu partai, Dr. Gamal. Salah satu pengurus partai yang ya mungkin di tingkat daerah lah, bukan tingkat nasional, yang juga dukung capres itu. Tapi karena ya gimana mungkin takdirnya seperti ini, kita masih harus berjuang. Saya kira demikian. Perkenalkan Dr. Gamal, saya ini angkatan 95 ya barengannya Dr. Mundir, Dr. Kristiawan, Dr. Burhan. Ini satu letting saya. Kalau Dr. Gamal ini angkatan berapa nih? Angkatan 9 berapa? 2007. Udah 7 ya? Ya sangat. Mungkin belum waktu di kampus saya sudah nggak pernah ketemu, mungkin sudah keluar atau gimana ya. Jadi ini salam perkenalan juga dari saya secara pribadi. Yang mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan lagi di kemudian hari. Saya kira demikian untuk prolog pada tausiah pada pagi ini. Kami persilakan Dr. Gamal untuk berikutnya memberikan inspirasi, motivasi, dan tausiah. Waktunya 1 jam lah, 1 jam insya Allah cukup. Nanti kalau kurang monggo dengan lanjut terus. Demikian Dr. Gamal, kami persilakan untuk tausiahnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih juga kepada Dr. Munzir ya. Jadi kalau Dr. Munzir yang minta ini, saya ingat dulu waktu koas, dok, itu saya lihat kok Masya Allah semangatnya Dr. Munzir nih waktu itu Daniel Forsis kalau nggak salah dok ya. Ya jadi semoga di akhirat saya bisa bersaksi nanti Dr. Munzir ini orang yang benar-benar punya keikhlasan hati dan kontribusi yang luar biasa buat umat ya. Dan semoga kesaksian saya bisa berpengaruh di akhirat nanti. Dan yang kedua ada banyak senior-senior yang lain di sini, Dr. Burhan, lalu Pak Aris, Pak Harisuddin juga dan kawan-kawan semua. Saya sebenarnya ibaratnya ini ulo marani gepuk ya. Nguyahi banyu segoro gitu. Jadi kalau ilmu jelas bumi sama langit ya, saya dibandingkan senior-senior semua ya. Banyak sekali yang insya Allah jauh lebih memahami dibandingkan saya. Tapi memang ada satu kegelisahan mungkin ya. Insya Allah apa yang saya share hari ini itu sesuatu yang mungkin tidak pernah atau jarang saya share di tempat-tempat lain ya. Dan saya juga nggak akan masuk ke sesuatu yang sifatnya retorika atau inspirasi ya, tetapi ingin masuk ke hal-hal yang sifatnya strategis yang itu bisa kita kembangkan di tahun-tahun mendatang. Saya mohon izin share screen ya. Oke, untuk. Dan mungkin saya juga baru tahu dokter kalau ada forum ini nanti insya Allah saya bisa bantu koordinasikan tuh yang angkatan 2007 ya. Teman-teman untuk bisa gabung di sini nanti. Ya, baik. Dakwah 4.0 ya. Jadi memang 4.0 ini istilah yang cukup baru. Jadi di beberapa negara sudah mulai ya. Termasuk sekarang Pak Hermawan itu mau rilis juga buku marketing 5.0 ya. Jadi teknologi for humanity. Lalu dunia teknologi pun education dan lain sebagainya sekarang mulai mengarah. Jadi pendekatannya naik dari 4.0 ke 5.0. Nah ini menarik sebenarnya. Jadi selama ini kan kalau kita bicara pendidikan ya, pendidikan itu dikatakan bangunannya itu abad 19, gurunya abad 20, muridnya abad 21 ya. Nah bagaimana dalam konteks dakwah ya? Pertama kita yakin, pertama memang wahyu berhenti turun. Tetapi kan kehidupan terus berubah. Dan tetapi di sisi lain Allah itu kan menjamin bahwa Al-Quran itu relevan di setiap zaman. Bahkan bukan hanya di zaman kita ya. Buku yang mungkin kita baca hari ini dianggap relevan di zaman ini, tapi mungkin tidak relevan di beberapa tahun mendatang. Bahkan kalau kita bicara masalah pekerjaan, contohnya dari teknologi itu kemarin rilis data, 80% pekerjaan nanti di tahun 2030 itu adalah pekerjaan yang sekarang belum diketahui. Seperti sekarang kita tahu pekerjaan ada YouTuber, social media influencer, itu bahkan yang 5 tahun lalu itu menjadi sesuatu yang asing. Jadi yang kita yakini Al-Quran ini bahkan bukan hanya relevan di zaman kita ya,
tapi relevan setelah generasi setelah kita. Dan banyak hal yang kita rujuk hari ini yang relevan hari ini, itu nanti tidak akan menjadi sesuatu yang mungkin relevan lagi. Dan kedua, saya mungkin anggap ini bicara di hadapan high elite ya. Jadi elit yang high elite of intellectual salah satunya ya. Jadi kalau bicara elit, bagi saya kan kita kalau menyebut seseorang elit ini kan berisi. Jadi bisa otaknya berisi ilmu, bisa kantornya berisi harta, atau tangannya berisi kekuasaan. Nah, di Al-Quran pun sebetulnya elit ini dibahas. Bahkan kalau contoh kemarin kampanyenya Donald Trump itu kan dia melawan establishment, melawan elit, istilahnya mungkin seperti itu. Nah, di Al-Quran pun sebenarnya elit ini dibahas dengan kata al-mala. Diucapkan, dituliskan ya di Al-Quran itu banyak 23 kali. Dan dari apa yang saya baca dan belajar dari guru-guru, itu kalau disebutkan sampai berkali-kali berarti kata ini memiliki makna yang luar biasa. Walaupun saya baca ya beberapa tafsir mencoba menerjemahkan, ada yang menyebutnya maknanya netral, ada juga yang mengatakan elit dalam konotasi yang khusus. Nah, yang menarik al-mala tadi ya, elit itu punya pengaruh besar kan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai bagian dari elit atau menuju orang-orang elit itu. Jadi di akhir kehidupannya, Umar bin Abdul Aziz itu membaca sebuah surat, membaca ayat ya dari surat Qasas ini, ayat persis setelah cerita tentang Qarun. Qarun berakhir, dilanjutkan dengan ayat ini. Itulah negeri akhirat yang kami sediakan bagi orang-orang yang tidak berambisi untuk menyombongkan diri di atas muka bumi dan menebarkan kerusakan. Nah, yang menarik, Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, ini kutipan yang menurut saya menerjemahkan peran-peran kita dalam konteks elit untuk kontribusi kita dalam konteks dakwah. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, saya mempunyai jiwa yang ambisius. Tidak pernah jiwa saya sampai kepada satu kedudukan sampai sampai dia berambisi sampai kedudukan di atasnya. Jadi dan sekarang jiwa saya sampai sudah satu kedudukan yang tidak ada lagi kedudukan yang melebihi kedudukan itu, dan sekarang jiwa ini tinggal merindukan yang tertinggi melebihi tingginya khilafah ini, yaitu surga. Jadi ini kalimatnya mungkin kurang lebih poinnya adalah dia mengatakan saya tidak pernah mencapai satu kedudukan di mana saya tidak ingin mencapai satu kedudukan di atasnya lagi. Dan sekarang saya tuh sudah mencapai kedudukan yang tidak ada lagi di atasnya. Waktu itu beliau kan sudah menjadi khalifah yang hampir mungkin luas sekali ya, kekuasaannya di muka bumi. Dan ada satu kedudukan lagi yang ingin diraih, yaitu surga. Nah, dalam hal ini kalau kita baca buku-buku luar, ambisi itu sesuatu yang positif konotasinya. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang persepsi kalau menggunakan kata ambisi itu negatif ya, ambisi untuk pribadi ya, kekuasaan, harta dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini akhirnya kita menemukan sebuah pattern menempatkan ambisi atau elit itu dalam fungsi yang tepat tadi. Jadi bagaimana bisa memberikan kontribusi ya sebagai bagian dari elit itu sendiri. Nah, bedanya elit Muslim dengan yang lain adalah dia meletakkan semua itu di tangannya ya. Jadi jadilah sekaya mungkin, seberprestasi mungkin, seberpengaruh mungkin, lalu kita gunakan itu semua untuk sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Nah, menyambung ke nanti masuk ke saya ingin bawa dalam dua hal ya. Pertama, dalam konteks positioning kita yang sekarang saya yakin bisa berkontribusi secara optimal di berbagai lini. Dan kedua, nanti saya akan masuk ke dalam kekinian ya, 4.0 ataupun 5.0. Jadi, contoh kita komparasi. 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah dengan 10 tahun di Madinah. Bayangkan, 13 tahun Rasulullah itu dakwah di Mekah. Ketika hijrah ke Madinah, berapa jumlah kaum muslimin ketika itu ya? Totalnya 355. Jadi 200 orang itu saat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu 85 orang itu hijrah ke Habasyah, 70 orang itu Ansor yang masuk Islam. Nah, bayangkan 10 tahun di Madinah, ini kan luar biasa, 13 tahun di Mekah, 355 orang. 10 tahun di Madinah. Tahun kedua ketika perang Badar ya, itu jumlah kaum muslimin 300. Tahun ketiga, perang Uhud, jumlah kaum muslimin 1000. Tahun kelima, ketika perang Khandaq, jumlah kaum muslimin 3000.
Tahun ke-8 Fathul Mekah jumlah kaum muslimin 10.000. Tahun ke-10 ya, ketika Haji Wada saat itu, ada 2 riwayat, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 125.000. Ini kan sesuatu yang menarik. 10 tahun di Madinah, 100.000. 13 tahun di Mekah, 355. Artinya apa? Apa yang membuat beda? Rasulullah punya banyak instrumen dakwah ketika di Madinah. Bahkan ketika menaklukkan Mekah ketika itu ya. Pemaafan Rasulullah saja kan waktu itu orang-orang Quraisy mengatakan, wahai saudara kami, wahai saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Waktu itu kan Kongres, apa yang akan kau lakukan pada kami? Lalu Rasulullah memaafkan. Pemaafannya saja itu membawa banyak orang akhirnya masuk kepada Islam ketika itu. Nah, disinilah fungsi kita sekarang sebagai orang-orang yang mungkin punya peran-peran yang signifikan di berbagai lini, struktur, baik di rumah sakit, di organisasi. Sebagai orang-orang elit yang akhirnya menggunakan itu sebagai instrumen-instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan akselerasi dalam berbagai konteks yang ingin kita capai. Dan kalau saya ingin contohkan itu nama-nama rumah sakit di Indonesia ya, mungkin relevan dengan kita tenaga kesehatan. Dr. Cipto Mangunkusumo, mungkin Dr. Sutomo, dan lain sebagainya. Ini kan, bayangkan perasaannya cucunya Dr. Cipto Mangunkusumo kalau lagi berobat ke rumah sakit ya. Nama kayaknya tertulis kan. Atau Dr. Sutomo mungkin ya. Terlepas dari berbagai cerita historis yang beragam soal berbagai tokoh ya di bidang kesehatan. Tetapi nama-nama rumah sakit itu kan akhirnya nama tenaga kesehatan yang punya kontribusi besar ya, punya pengorbanan yang besar dan dedikasi yang besar. Nah, yang perlu kita perkuat sekarang menurut saya adalah eminen dan prominent. Ini diskusi saya dengan salah satu pimpinan partai di Indonesia ketika itu. Jadi ada sebuah kajian, ada mungkin sebagian pernah dengar iminen, eminen, prominent. Jadi banyak orang itu pakar gitu, eminen, tetapi tidak prominent. Ada yang prominent, tapi mungkin tidak eminen. Jadi ada penjelasan soal ini cukup bisa diterjemahkan dalam berbagai konteks ya. Tapi contoh misalnya yang eminen ini kepakarannya mendalam sekali, tetapi kurang mendapatkan pengakuan publik. Dia punya ilmu yang sangat luar biasa sebetulnya. Tetapi karena orangnya low profile sekali mungkin, lalu tidak ini akhirnya beda dengan yang prominent. Prominent ini mendapatkan pengakuan publik yang luar biasa. Mungkin ada juga orang-orang prominent yang kepakarannya tidak sekuat eminen. Nah, tantangan kita sekarang itu kalau bisa menjadi eminen dan prominent ya. Kita itu punya kepakaran yang luar biasa, sehingga positioning kuat, diferensiasi kuat. Yang kedua, kita punya pengakuan publik yang luas. Ini sederhana, tetapi akhirnya setiap kita menyampaikan apapun ya, pemikiran, gagasan, menulis buku, menyampaikan ide, hipotesa ya, itu akan banyak orang yang mendengarkan atau banyak orang yang percaya atau mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, kedua, setelah itu kita perlu memahami kalau di dunia mungkin bisnis atau lain sebagainya kan kita sering mempelajari kanvas bisnis model ya, atau mungkin target market ya. Nah, dalam konteks dakwah pun kita perlu kenal target market kita. Walaupun sekarang generasi milenial ini sudah mulai akan beranjak, mulai di generasi Z juga mulai tumbuh sekarang. Jumlahnya besar juga sekarang dan itu punya porsi yang mengalami kenaikan di beberapa tahun mendatang. Jadi ini proporsi bahwa mungkin target market yang cukup besar sekarang itu di generasi milenial ya. Ini akibatkan dari salah satunya bonus proses apa? Setelah ini kita akan diikuti oleh aging population ya. Nah, gimana sih karakter generasi milenial itu? Ini dari berbagai, ini penelitian agak sedikit tendensius ya sebenarnya kalau saya baca penelitian-penelitian ini ya. Tetapi terlepas dari itu semua, saya pikir kita bisa mengambil banyak hal dan kita terjemahkan sendiri penelitian-penelitian ini sesuai dengan persepsi kita ya, dan kita gunakan untuk menambah wawasan kita. Ini penelitian mencoba melihat milenial dari berbagai sisi. Political interest, kesukaan, hobi, dan lain sebagainya. Contoh menarik ini kan sering isu yang berdiskursus muncul ya. Ternyata di survei itu 19,5% milenial menyatakan lebih dari khilafat, 81,5% NKRI. Contoh. Terus karakter lagi, milenial itu fun and care. Jadi punya kepedulian yang besar. Bahkan kalau kita baca, kita jarang menemui Indonesia ini berada di urutan nomor 1. Indikator itu kalaupun kita
PISA misal nomor 71 dari 77 negara. Kalaupun tinggi peringkat 30 ya, jarang kita nomor 1. Nah, 2018 organisasi CAF ya di Inggris itu merilis data dan meletakkan Indonesia sebagai negara yang punya kepedulian sosial paling tinggi di antara sesamanya. Itu waktu itu bisa dicek ya, valid sekali. Jadi kita bergeser pun kita di tahun-tahun berikutnya itu turun sedikit naik ke peringkat 1. Artinya kita ini punya, makanya dalam berbagai situasi ini kelebihan kita orang Indonesia ini memang sabar, peduli ya. Jadi kebahagiaannya itu relate naik. Sampai ada penelitian di Australia. Ekonomi di Indonesia ini buruk tapi happiness-nya kok lebih tinggi gitu dibandingkan orang-orang yang punya ekonomi jenis ya. Salah satunya karakter itu. Nah, ini salah satu karakter anak milenial itu fun and care. Dia punya kepedulian yang sangat besar. Nanti saya akan juga ambil contoh founder kita bisa sebagai salah satu referensi role model kita. Lalu persepsi isu sosial yang sangat beragam. Hal yang misal LGBT termasuk jelek sekali di mata milenial hari ini. Perceraian itu masih dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, di angka 36,2%, lalu dan lain sebagainya ya. Tapi ada clubbing, pergaulan bebas itu clubbing di 14,9%, pergaulan bebas 2,4%. Itu gambaran bagaimana mereka persepsi terhadap mungkin sesuatu yang kita anggap kurang baik di masyarakat dan tidak baik di masyarakat. Lalu ini juga terhadap persepsi mereka terhadap kepemimpinan. Jadi kalau baca penelitian ini tentunya saya yakin ada banyak perbedaan pendapat ya di luar terkait masalah. Tapi ini bisa menggambarkan ternyata ada sekitar 47,9% yang memilih pemimpin non-muslim dan 22,4% yang tidak mendukung ya. Ini contoh gambaran karakter generasi milenial hari ini. Lalu, nah ini sebenarnya penelitian ini saya bilang nggak tendensius, mencoba membandingkan antara Indonesia Timur sama Palestina. Kalau menurut saya peduli ya ke semuanya ya. Jadi ke Palestina peduli, mungkin ke Indonesia Timur juga peduli ya. Tapi dia mencoba melihat apa namanya, mencoba ya mengkomparasi ya. Ternyata ada 20,4% ya kurang lebih. Lalu aktivitas, nah ini yang penting saya pikir relevan dengan kita hari ini. Aktivitas yang paling disukai milenial, berkumpul di keluarga. Kalau kita lihat aktivitas keagamaan itu 8,2%. Sehingga tantangannya itu gimana aktivitas keagamaan itu masuk ke ketika berkumpul dengan keluarga misalnya, atau masuk ke olahraga, masuk ke kuliner ya, masuk ke traveling, wisata gitu, dan lain sebagainya. Jadi ini kita perlu pahami interestnya generasi milenial apa dan bagaimana kita bisa meletakkan. Dan agak berbeda, ada namanya junior milenial, ada senior milenial. Jadi kalau senior itu yang 30 tahunan, junior milenial. Jadi kalau senior milenial ini dia suka family time, bekerja. Kalau junior milenial ini agak banyak ya, jadi masalah kuliah, masalah organisasi, family time, hobi, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas ini sehingga kalau kita ingin masuk ke generasi milenial itu bahasa-bahasa pun harus memenuhi interestnya mereka ada. Termasuk prioritas mereka di masa depan. Ternyata 54,4% itu membahagiakan orang tua. Lalu 54,2% punya rumah, 58,4% jadi orang tua yang baik dan lain sebagainya ya. Pengusaha di 32,1%. Jadi ini menggambarkan interestnya generasi milenial. Bahkan ada salah satu penelitian lain mengatakan sekitar 40% lebih anak milenial itu suka menjadi entrepreneur hari ini. Ini ketika penelitian ini pun mengevaluasi itu di angka 69,1%. Termasuk media yang mereka akses ya, mungkin kita bisa lihat ini. Dan termasuk tokoh ya, tokoh yang disukai milenial. Itu ada penelitian yang menurut saya menggambarkan selera atau karakter yang disukai generasi milenial hari ini. Tapi yang menurut saya utama lagi adalah mungkin 2 poin terakhir soal generasi milenial ini adalah apa sumber kebahagiaan mereka. Jadi kalau kita ingin masuk ke generasi milenial ini, kita harus paham masalah mereka apa, tantangan mereka apa yang sumber kebahagiaan mereka. Jadi contoh sumber kebahagiaan itu kesehatan, keuangan waktu bersama keluarga, pekerjaan dan karir, kecukupan, keuangan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Termasuk tantangannya. Kalau ditanya tantangan terbesar itu lapangan kerja terbatas sama tingginya harga sembako. Mungkin itu sedikit pemahaman kita soal karakter generasi milenial. Nah, sekarang yang menurut saya cukup penting juga adalah masuk ke bagaimana tadi ya, kita bisa menjadi sosok yang prominent dan bisa diterima luas oleh generasi milenial hari ini, sehingga kita punya influence yang kuat. Jadi kalau kita lihat brand itu created in mind. Jadi persepsi orang terhadap kita sebagai seorang pribadi itu muncul di pikiran mereka. Dan zaman sekarang nggak berubah. Kalau dulu satu media bisa bercerita tentang
satu orang ya, sehingga itu menjadi istilahnya kalau bahasa dulu itu broadcasting ya, satu menyebarkan informasi. Tapi di era sosial media sekarang, yang mendapatkan informasi ini bisa memberikan feedback atau persepsi terhadap orang lain, sehingga makanya muncul istilah berdengung itu sekarang karena orang semua bisa bicara di sosial media. Nah, bagaimana sekarang kita dengan kepakaran yang kuat ini punya brand yang juga diterima dan cukup kuat di masyarakat ya. Your brand is perception. Jadi kalau saya sederhanakan, brand itu persepsi atas interaksi orang yang pernah mereka ketahui tentang kita, interaksi apapun. Misal pernah berkomunikasi dengan kita, atau mungkin dia tidak pernah berkomunikasi dengan kita, hanya mendengar berita tentang kita, atau mungkin mendengar cerita tentang kita dan lain sebagainya. Jadi dia itu semacam akumulasi dari interaksi total orang terhadap sesuatu yang mereka ketahui tentang kita. Nah, paling sederhana kalau kita mau ngecek itu, kita bisa coba buka Google, terus cek nama kita di Google ya. Bagaimana mungkin bukan hanya pemberitaan ya, tapi public perception terhadap kita. Bahkan bisa aktivasi di Google Alert itu, setiap orang menyebut nama kita masuk ke email kita. Jadi kita bisa tahu ada apakah ada hal yang kurang tepat atau kurang tepat yang kita bisa perbaiki. Nah, jadi sekarang orang too much information, crowded information, people confuse. Jadi sekarang informasi terlalu banyak di luar. Nah, gimana kita bisa menjadi sosok yang prominent tadi? Itu menurut saya kita harus punya karakter yang kuat. Jadi kita harus punya pembeda ya. Ada kebetulan Pak Helmi Yahya itu lagi nulis satu buku, judulnya jadi di buku ini kurang lebih mencoba menghubungkan antara personal value dengan personal branding dengan community perception ya. Jadi dievaluasi berbagai hal, mulai positioning, lalu brand, personal value-nya bagaimana, media channel-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak salah bukunya We Know How the Hell You Are ya. Jadi dengan buku itu kita bisa, tapi ada satu hal yang menarik di situ, ada algoritma yang dipakai, sedang dikembangkan untuk mengetahui tadi karakter-karakter setiap orang dan persepsi yang muncul ya. Nah, kalau kita bicara tadi prominent relate sama branding, bicara soal 3 hal ya, story, bukti, sama rekomendasi. Jadi cerita, lalu perception orang terhadap kita, dan bagaimana kita bisa melihat itu semua. Nah, di dakwah 5.0 saya pikir satu, kita harus paham bahwa teknologi digital sekarang punya peran yang luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan, contoh sederhana begini, sama-sama menulis buku, tapi karena satunya itu punya media channel yang kuat, bukunya dibaca oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang, atau tulisannya mungkin. Tapi satunya sama-sama menulis buku, tapi karena tidak terlalu care mungkin dengan media channel yang dimiliki, akhirnya mungkin dibaca oleh 30, 100, 200 orang. Jadi kalau kita di era sekarang bicara dakwah, itu kan bicara influence sebenarnya, bicara pengaruh. Kalau kita bicara influence, kita juga bicara soal media channel as one part ya. Selain masalah positioning tadi, personal value dan lain sebagainya. Jadi sekarang penetrasi teknologi luar biasa. Bahkan kalau dilihat 2019 itu datanya masih 150 juta pengguna internet. Sekarang 175,4 juta ini Januari kemarin. Bahkan pandemi itu meningkatkan luar biasa 47% penetrasi teknologi dan penggunaan di masyarakat. Dan ini berbagai media channel yang dimiliki. Jadi saya pikir penting sekarang contoh praktisi kesehatan mungkin punya media channel untuk mengedukasi masyarakat, lalu menggunakan itu untuk kebutuhan ya profesinya ataupun dakwahnya sehingga lebih optimal dan efektif ya. YouTube, Facebook, Instagram, ya, Twitter dan sebagainya masih di urutan nomor 1. Dan daily time spend ini kurang lebih 7 jam 59 menit ya. Dipakai untuk akses internet, 3 jam 26 menit orang di Indonesia menggunakan untuk bermedia sosial. Nah, salah satu menurut saya contoh yang punya dampak luar biasa ya, itu Al-Fatih Timur. Dia buat kitabisa.com, bayangkan sekitar 5 tahun lebih dari 500 miliar dana yang sudah tersalurkan, sudah menggalang lebih dari 3,8 juta orang dengan membantu kurang lebih 63.000 lebih, bahkan hampir 64.000 program-program kebaikan ke masyarakat. Ini kan bagaimana ketika teknologi digital ya bisa digunakan untuk memberikan dampak sosial yang kuat, dan pada saat yang sama tadi menggunakan penetrasi teknologi digital untuk crowdfunding secara masif. Nah, ini salah satu contoh referensi. Atau kita tahu Al-Muzamil misal, dengan dia 1,6 juta subscriber, lalu di Instagram juga punya pengaruh yang luar biasa.
Jadi mungkin itu sedikit ya gambaran tentang apa namanya peran-peran kita yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kepakaran kita dalam konteks profesi. Nah, berikutnya saya mau menutup dengan satu cerita yang ini menjadi inspirasi buat saya. Oke, saya mohon izin share. Jadi di antara berbagai kisah, kisah ini tuh diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu," artinya Konstantinopel. Ini merupakan sebuah bisyarah, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan. Jadi Konstantinopel itu kota yang luar biasa, terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel sampai Raja Prancis itu mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Nah, ada hadis lain menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini mendorong banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Tercatat dalam sejarah, ada Abu Ayyub al-Ansori, Sulaiman bin Abdul Malik, lalu Harun al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II juga gagal, lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya untuk membebaskan Konstantinopel. Jadi direkrut 40.000 anak waktu itu, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut pasukan Janisarius. Lalu untuk merontokkan ini Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, Muhammad Al-Fatih ini menciptakan senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, "Sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu." Tapi apa Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel itu kan karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Nah, apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 23 tahun ini? Muhammad Al-Fatih itu memerintahkan pasukan untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 meter. Jadi bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yumas Ostuna, di dalam kitabnya Usmani Tarhib, dia mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan. Dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang agung. Akhirnya 29 Mei, Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih, diganti namanya menjadi Istanbul, yang akhirnya diganti menjadi Istanbul hari ini. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang? Membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan. Keesokan harinya Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan itu sholat Jumat. Beliau memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya itu berdiri, lalu beliau bertanya, wahai pasukanku,
siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik, silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akil balik, silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam semenjak akil balik, silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang dia menjaga kedekatannya dengan Allah, dan dia membuktikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi dari kisah itu saya pikir ada dua hal besar yang bisa kita pelajari. Pertama, jangan pikir bekerja keras ya. Wa malazatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Jadi kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Dan yang kedua, orang sering bertanya ya, jadi ada satu value yang menurut saya fundamental perlu kita tanamkan kepada generasi-generasi setelah kita juga adalah, kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Jadi tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Mungkin itu sedikit dari saya, semoga bisa memberikan pandangan ya terkait peran kita bagaimana menyiapkan diri menjadi prominent, lalu kedua bagaimana kita memahami karakter generasi milenial, dan yang ketiga kita bisa memperkuat ya media channel, lalu personal brand dan lain sebagainya, sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar khususnya dalam konteks dakwah kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gamal, ini sangat sesuatu yang mungkin ke depan ya, mungkin nggak kita bayangkan. Bisa jadi seperti tadi kisahnya Al-Fatih ya. Al-Fatih kalau nggak salah itu dulunya waktu kecil juga tidak punya ambisi untuk jadi raja ya. Sekira kemarin waktu kalau nggak salah beliau kan akhirnya terus ditugaskan untuk belajar pada seorang guru ya. Akhirnya terus ditempa oleh gurunya sehingga muncul sifat ini kepahlawanannya dan juga ibadahnya ya. Saya kira mungkin yang bisa kita ambil pelajaran ya, bisa jadi saat ini yang bagi kita mungkin menganggap sesuatu yang ke depan itu tidak mungkin terjadi, ternyata seperti itu. Jadi kita saat ini beranggapan apakah mungkin Islam ini akan bisa menguasai dunia atau menguasai terutama nasional yang seperti ini kondisinya ya. Mungkin secara politik kita kalah, secara materi juga mungkin kita juga sangat jauh dari para pemegang harta ya, terutama mungkin para bahasanya naga 9 ya. Mungkin Dr. Gamal paham lah bagaimana situasi politik di Indonesia ini. Saya kira ini menginspirasi kita semua bagaimana sejak saat ini, atau mungkin bagi kita sudah punya motivasi, punya ambisius, yang tadi sampaikan ambisius itu tidak selalu negatif, tapi ambisius yang sifatnya itu positif, saya kira tidak ada salahnya. Ya, jadi tentang yang disampaikan tadi Dr. Gamal sudah jelas sekali. Mungkin bagaimana tantangan kita ke depan ya, karena tentunya dalam sebuah sebuah organisasi, sebuah katakanlah juga partai politik itu ada kalkulasinya. Tentunya juga akan bersifat di samping kemujizatan, di samping pertolongan Allah, tapi kita juga harus punya kesiapan ya. Jadi tidak hanya mungkin bahasanya kita doa saja, tapi secara kesiapan, baik itu kekuatan fisik, materi, ruhiyah ya, itu harus kita siapkan. Seperti tadi yang disampaikan Dr. Gamal, bagaimana kesiapan mental, terutama kesiapan mental dan fisik ketika Al-Fatih itu mengangkat perahu ya dari melewati sebuah gunung, kalau jalan bukit, itu tentunya juga membutuhkan visi yang kuat. Tentunya membutuhkan sebuah fisik dan juga mental ya, tidak hanya fisik saja, tapi juga mental yang perlu kuat.
apalagi berhari-hari ya, kalau nggak salah sekitar 50 hari, itu tentunya juga sangat melelahkan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah juga ruqyah. Ruqyah tadi diseleksi siapa pasukan-pasukan, ternyata yang paling akhir adalah Al-Fatih yang punya apa namanya kapasitas ya. Kapasitas yang mungkin ini pemimpin yang kita idam-idamkan ya, dari segi ruqyah juga, dari fisik juga dari segi finansial. Ya, mudah-mudahan Dr. Gamal ini saya kira yang bisa kita doakan lah. Gamal punya kapasitas yang banyak juga. Ya, kapasitas yang bisa kita harapkan. Mudah-mudahan juga muncul dari para generasi setelah kita, mana yang akan bisa memenuhi syarat ya. Jadi ini sebagai ringkasan pada tausiah Dr. Gamal. Mungkin ada beberapa audien, teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau juga mungkin semacam pencerahan juga, mungkin para senior kita ya, Dr. Arifin, ada Dr. Aris ya, mungkin bisa memberikan tambahan-tambahan motivasi bagi kami yang mungkin masih perlu banyak belajar ya, bagaimana menghadapi era dakwah ke depan. Tadi ada sedikit chatting dari beberapa peserta, dari kita ya tadi juga menyampaikan, Masya Allah, matur nuwun Dr. Gamal, benar-benar pas dengan yang saya pikirkan beberapa bulan ini yang disampaikan, jadi tambah ilmu dan yakin. Dan dari Mbak Irna ya, Masya Allah, Muhammad Al-Fatih semoga segera akan muncul Muhammad Al-Fatih yang lain yang akan membawa kebaikan yang besar untuk umat Islam. Amin ya. Silakan dari para teman-teman yang ingin menambahkan atau mungkin bertanya, kami persilakan. Dari Mas Aris mungkin ada tambahan-tambahan ilmu, Mas Aris. Atau dari bukan mana tuh nih? Atau Dr. Muntir mungkin bisa menyampaikan ulasannya. Monggo Dr. Muntir. Oke, saya ingin menanggapi tadi yang disampaikan oleh Dr. Gamal ya. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Dr. Gamal atas share ilmunya yang sesuatu yang baru bagi saya ya. Dan tadi sampaikan begitu luar biasanya Muhammad Al-Fatih. Tadi doanya Mbak Irna, semoga ada Muhammad Al-Fatih ke depannya. Di sini sudah ada Muhammad Harisudin, Muhammad Arifin, ya. Lagi insya Allah itu yang akan menggantikan. Dan jangan, kapok ya ketika tidak berhasil ya. Bolak-balik nyala gak jadi, gak apa Pak Aris, nyala terus gak itu nanti waktunya aja. Apa hubungannya karo kuwi, kan hubungannya. Berkaitan dengan ini dakwah milenial ya. Beberapa waktu saya ke masjid itu ada masjid-masjid yang diisi oleh yang sudah sepuh-sepuh begitu ya. Jadi acara-acara maulutan, acara Isra Mi'raj itu panitianya sepuh-sepuh, angkat-angkat kursi, masang dan sebagainya. Mereka ngeluh kok tuwek-tuwek sing nom-nom nyandi begitu ya. Akhirnya kemudian saya punya mimpi untuk bikin bagaimana mengembalikan anak-anak muda ini ke masjid ya. Kemudian di Tulungagung saya mendirikan generasi muda masjid namanya Gama ya. Cuman masalahnya gitu, saya sampai sekarang belum tahu motivasi anak-anak muda itu kemana begitu. Kalau tadi sampai generasi Gama luar biasa penelitiannya itu seperti itu. Apakah itu bisa langsung saya ambil untuk dilaksanakan di sini atau saya mungkin mengadakan sendiri untuk khusus kedaerahan Tulungagung seperti apa begitu. Karena selama ini saya mengadakan pertemuan dengan kajian isinya tentang kegalauan anak-anak muda sekarang kejiwaan ya psikologis anak muda, kemudian ngopi bareng dan sebagainya kayaknya, tapi belum nujup-nujup begitu ya, masih terus berkelana kemana-mana tidak tentu arah begitu ya, belum tahu arahnya kemana begitu. Sudah 2 tahun berjalan ya ini, tapi saya belum bisa menemukan suatu pakemnya seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda itu, sehingga kalau ini berhasil ya saya laksanakan di masjidnya rumah sakit, harapannya
bisa saya cloning di masjid-masjid yang lain ya. Saya punya mungkin kalau anak saya ngopi, oke di masjid saya berikan wifi misalkan, kemudian saya ada dispenser untuk kopi, teh kita dengan di sana, anak-anak ngumpul di masjid, apa namanya pakai wifi di masjid gratis dan sebagainya biar mereka ke masjid seperti itu. Tapi saya belum mendapatkan itu. Selama ini sudah saya sediakan kopinya, tapi kok belum ada yang ngumpul. Mungkin saya masih secara fisik saja ya, belum sampai ke hatinya. Bagaimana bisa mereka tertarik begitu? Mungkin minta solusinya Dr. Kamal. Betul nuwun. Oke, matur nuwun Dr. Munzir. Ini menarik ini. Jadi pas sekali ya, saya ketemu formulanya beberapa waktu terakhir ya. Jadi saya punya ada relawan namanya Gamalenial dan lain sebagainya. Itu kuncinya 4 saya lihat. Kalau kita mau, tapi anak milenial ini punya karakter yang mereka mau berkorban luar biasa ya. Jadi 4 ini pertama respect. Jadi anak milenial ini baper, lebih baper ya orangnya ya. Terus kedua, egonya itu tinggi. Mereka itu punya mimpi besar, lebih susah diatur. Itu karakter yang perlu kita pahami dalam konteks empowering mereka. Jadi satu, saya singkatnya RES, jadi respect ke mereka itu hal yang utama, harus hormat sama mereka. Even mereka tim kita, relawan kita, atau mungkin bawahan ataupun atasan ya, jadi berhubungan sama milenial harus respect. Itu akan membuat mereka itu akhirnya tidak antipati dengan kita. Organisasi pun demikian. Mereka suka yang tidak suka kekakuan ya, atau feudalistik dan lain sebagainya. Mereka itu ingin kesetaraan, lalu ingin freedom ya, kebebasan dan lain sebagainya. Jadi yang kedua setelah respect itu kita perlu inspire mereka. Gimana kita itu, oleh karena itu kan kita perlu bertransformasi menurut saya. Bukan lagi menjadi knowledge holder, tapi menjadi seorang fasilitator, mentor, inspirator begitu. Karena anak milenial sekarang bisa membaca apa yang kita baca, bisa menemukan informasi yang kita pernah pelajari begitu. Sehingga mereka butuh lebih dari knowledge holder. Butuh yang lebih dari itu untuk bisa inspire ke mereka sehingga menggerakkan. Ketiga, support mereka. Jadi kita mencoba untuk memberikan dukungan-dukungan kepada mereka untuk membantu apa yang ingin mereka capai begitu. Dan yang keempat itu empower ya. Jadi respect, inspire, support, empower itu dan saya coba terapkan ternyata efektif sekali. Jadi dan neko-neko sebenarnya anak milenial ya, tapi kita memang perlu memahami itu karena kalau kita tidak hormat ke mereka atau kita tidak support mereka ya atau empower mereka itu kita akan kurang bisa mengarahkan mereka dengan optimal. Lalu selain respect, inspire, support, empower, yang menurut saya tidak kalah penting itu kita harus fasilitasi 2 hal. Satu, jadikan tempat kita ini tempat yang baik untuk mereka tumbuh. Itu jadi kenapa mereka mengikuti pemikiran kita? Atau kita sendiri ya mungkin ya. Kenapa kita mengikuti sebuah agama atau pemikiran? Kan karena keyakinan kita bahwa agama atau pemikiran ini akan membuat kehidupan kita lebih baik. Akan membuat masa depan kita lebih baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Sama, kenapa anak milenial mengikuti organisasi kita? Atau mau bergabung sama perusahaan ataupun sosial movement yang kita buat? Saya yakin kita harus tanamkan bahwa dia punya keyakinan. Organisasi kita akan membuat dia cepat tumbuh. Dia akan bisa belajar banyak hal. Sehingga ketika saya selalu sampaikan baik ke tim dan lain sebagainya pendekatan-pendekatan itu. Karena anak milenial tuh mudah bosan. Jadi kalau penelitian itu mengatakan di perusahaan aja mereka 10 tahun pindah 10 perusahaan. Padahal idealnya mereka inginnya 2-3 tapi realitasnya mereka setahun pindah 1 perusahaan dan apalagi dalam konteks organisasi ya kan challenge-nya mungkin juga tersendiri. Dan yang kedua selain kita menjadikan tempat kita itu tempat yang efektif untuk mereka tumbuh, kita kasih kepercayaan besar kepada mereka ya. Jadi trust yang kita berikan itu akan mampu mendorong ya saya pikir mereka untuk bagaimana bisa kontribusi. Dan terakhir satu lagi faktor ini juga mempengaruhi mungkin gap generation ya. Jadi saya contoh ada satu dekan FT Unhas itu luar biasa sekali ya. Di FT itu sudah dibuat milenial. Anak milenial kan sukanya sandang, pangan, colokan. Nah, sederhana mereka itu disediakan di FT, tapi dekannya pun akhirnya mau mundur sebagai dekan. Karena dia sekarang mengatakan sudah susah saya memahami karakter generasi milenial. Jadi artinya pun kalau kita ingin mengempower generasi milenial, kita perlu bridging ya dengan orang, bukan hanya soal kita berpenampilan milenial, mengelola sosial media dengan gaya milenial ya, tapi lebih dari itu memang harus ada orang-orang yang itu
memahami karakter milenial karena generasi gap ya, generation tidak terlalu jauh sehingga mereka betul-betul bisa merasakan ya. Dan itu berbeda lagi dengan karakter generasi Z ataupun nanti generasi Alpha ya, anak dari generasi milenial itu sendiri. Mungkin itu Dr. Munzir ya. Jadi rise, terus kasih trust, kepercayaan, dan berikan mereka kesempatan untuk tumbuh. Benefit yang kita bisa berikan semaksimal mungkin. Jadi ada satu pepatah Arab, loyalitas akan diberikan kepada siapa yang paling banyak memberikan pengorbanan. Jadi kalau kita pakai pendekatan tadhiyah ya, legend is legend, itu kemungkinan akan efektif untuk membangun loyalitas yang luar biasa kepada kita. Terima kasih Dr. Muzir, semoga bisa menjawab. Mungkin ingin menambahkan Dr. Burhan, Dr. Aris mungkin. Dr. Tita, caranya mungkin bisa diceritakan. Gimana? Dr. Tita mungkin bisa. Ini tadi Dr. Tita sempat chatting, beliau sangat terima kasih atas tausiahnya. Kemudian beliau sesuai dengan yang diinginkan beliau. Dr. Tita mungkin masih terhubung ya? Ya, kita yang lain mungkin sambil nunggu dari Banyak. Oke, Dr. Inike, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan bahasan tentang perbedaan dan gap ya antar generasi, ini yang saya pengen diskusikan, saya pengen tanyakan, mungkin yang Dr. Gamal lebih paham mungkin ya. Saya ketiga anak saya lahir tahun 2000. 2002, 2004, 2008. Baru yang dua berikutnya setelah 2010. Seringkali kami kesulitan menyampaikan perintah, menyampaikan apa ya, mungkin tausiah gitu ya. Apa yang kami sampaikan tausiah pengennya waktu ngobrol bareng, waktu sharing begitu tuh seringkali nggak nyampe. Akhirnya yang kami harapkan A, yang mereka kerjakan nggak A, nggak deket-deket A, tapi sampai J, H, dan sebagainya yang jauh banget dari yang kami harapkan. Jadi seringkali kami pengennya mereka olahraga, apalagi kondisi daring begini ya. Itu pengennya pagi setelah aktivitas pagi doa bersama, kemudian nanti ada sebentar olahraga atau sekedar tugas-tugas rumah tangga begitu. Tidak dikerjakan dan kemudian sudahlah nanti saja akhirnya tidak dikerjakan dan sampai kemudian mereka mengerjakan tugas sekolahnya dan sebagainya akhirnya tidak mengerjakan apa yang kami harapkan tadi begitu. Terus kemudian beberapa tausiah yang lain mungkin pengalaman hidup waktu kami kuliah dulu seperti apa itu juga nggak nyampe ke mereka, seakan-akan ada ya perbedaan jauh begitu kayaknya. Jadi mohon yang harus kami kerjakan untuk diimplementasikan ke mereka sehingga nggak jauh-jauh amat gapnya. Kami sampai boyo carane iki biar anak-anak ini bisa menangkap apa yang kami harapkan, juga kami pun juga nggak tolah-tolah amat gitu ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genetik itu kayaknya Bu. Halo? Genetik dari bapak ibunya kayaknya itu. Oh gitu ya, dari bapaknya kayaknya, bukan dari saya ya. Monggo Dr. Gamal, ini ada pertanyaan mungkin diskusi yang perlu anak muda ini kadang-kadang kalau nggak mungkin diperintah itu kok angel ya, itu mungkin dari pengalaman Dr. Gamal bagaimana cara kita biar mereka bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Monggo Dr. Gamal. Ya, pertama saya kasih disclaimer dulu ya, Fas'alu ala zikri kuntum la ta'lamun ya. Tanyakan kepada yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Mungkin kalau soal parenting nanti ada banyak yang teman-teman yakin sini bisa share ya. Saya mungkin masuknya dalam konteks gimana bisa empower mereka, generasi milenial tadi ya. Sebenarnya kalau generasi itu berarti Z sebenarnya, dia bukan milenial. Dokter. Jadi dia usia tahun 2000 ke atas itu sudah masuk di bawahnya milenial dengan karakter yang punya uniqueness lagi. Kalau bicara dalam konteks pendidikannya, 4 hal memang. 1, tadi kita tidak lagi jadi knowledge holder, tapi memfasilitasi
mereka menjadi mentor, inspirator ke mereka. Terus kedua, kalau kita bicara mengoptimalkan teknologi ya, untuk proses pendidikan dengan mereka sehingga bisa lebih efektif. Lalu ketiga, menyiapkan mereka sesuai dengan generasi seperti tadi ya. Jadi tahun berikutnya itu mereka akan menghadapi peluang kerja yang berbeda, core kompetensi yang dibutuhkan juga berbeda, yang itu perlu kita siapkan untuk mengembangkan mereka. Nah, kalau dalam konteks optimalisasi peran, itu menurut saya kalau ditulis bukunya Greg Stell, dia pernah bahas. Satu, kita harus kasih keamanan psikologis. Jadi Google itu pernah meneliti. Dia teliti semua hal di perusahaannya, gimana tim ini bisa bagus, aktivitas orangnya ini bisa bagus begitu. Dia evaluasi semua hal, seberapa sering mereka kumpul, seberapa sering bicara satu sama lain, dan berbagai hal. Ternyata dia menyimpulkan waktu itu, nama penelitiannya Aristotle Project, keamanan psikologis itu yang membuat seseorang itu bisa kreatif optimal, inovatif optimal, lalu mereka bisa memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Nah, kadang-kadang kita sering sekali, saya juga masih belajar ya, Dok ya, anak saya usia 5 tahun, tapi saya coba pakai kiat-kiat ini dan ini menurut saya pendekatan yang tadi keamanan psikologis itu menjadi hal yang penting. Jadi kalau di elemen manapun ya, orang tidak takut melakukan kesalahan. Itu membuat mereka bisa optimal. Karena sering sekali kadang-kadang kita membunuh inovasi dan kreasi sebelum inovasi itu lahir. Itu poin yang kedua ya, teorinya Greg Stell, jadi membangun keamanan psikologis. Kedua, intrinsic motivation. Itu saya pikir penting ya. Bahkan saya pun sering merasakan di diri saya apa yang membuat kita mau kadang-kadang mati-matian bangun jam 2 pagi, terus pulang jam 2 malam gitu. Saya yakin di setiap level itu ada intrinsic motivation yang membuat kita melakukan itu kan. Nah, dalam konteks itu mungkin menjadi hal yang penting membangun intrinsic motivation ya untuk generasi-generasi kita, untuk relawan, staf kita ataupun anak kita dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kalau saya melihat, saya ambil contoh penemunya lampu ini, Thomas Alva Edison kan. Kan dia pernah dikeluarkan dari sekolah. Sekolah kirim surat buat ibunya. Terus setelah itu sampai rumah ibunya baca surat itu. Dibaca sama ibunya, anak Anda terlalu jenius, sekolah kami tidak mampu mendidiknya. Nggak lama dia, yang kita ketahui bersama ya, menemukan banyak penelitian, penemuan-penemuan dia, salah satunya kan lampu. Dari 9.000 sampai salah satu tokoh itu pernah mengatakan Thomas Alva Edison ini orang yang seperti mencari jarum di jerami ya. Jadi dia akan memilah satu persatu dan akhirnya dia berhasil. Nah, menariknya setelah itu kan ibunya meninggal. Dia baca surat yang dikirim sekolah buat ibunya. Ternyata tulisan suratnya adalah anak Anda idiot, sekolah kami tidak bisa mendidiknya. Nah, ini kan ibu yang luar biasa kan, bisa mengubah seorang anak yang dianggap sekolahnya idiot menjadi orang yang memaksa sejarah bertepuk tangan. Jadi mungkin kalau saya bisa masuk dalam 3 hal itu ya. Satu tadi gimana kita bisa memahami ya, mulai dari keamanan psikologis, lalu intrinsic motivation yang kita tumbuhkan, lalu kalau dalam konteks pendidikan pendekatannya tadi yang itu pun termasuk gimana kita tidak lagi menjadi knowledge holder ya, tapi memberikan fasilitasi. Dan yang ketiga, pesan-pesan positif ya. Jadi kalau itu saya sering sekali coba itu di rumah ya. Jadi saya kalau sebut anak saya, anak pintar namanya, dia jawab Fahri gitu. Anak ganteng namanya, dia jawab Fahri. Itu memberikan optimisme, percaya diri gitu, confident. Karena saya pernah menyaksikan ya, ada tangga kerabat dan sebagainya yang anaknya luar biasa sekali waktu kecil, tapi ketika dewasa akhirnya menjadi pendiam, menjadi tidak percaya diri ya. Itu karena banyak hal negatif yang sering dikomunikasikan. Jadi kalau bahasanya Bu Eli Risman itu kan, saya kadang-kadang sama istri pernah nonton video parenting banget, memang spending untuk belajar soal itu. Tugas kita bukan hanya mendidik ya, tapi memberikan kesan dalam proses pendidikan itu. Jadi gimana anak kita pun nanti ingat gitu, bahwa orang tuanya itu seperti Ustadz Adi Dayat itu kan pernah bercerita waktu itu, gimana beliau berkesan sekali ketika orang tuanya itu menggendong dia yang tertidur dari tempat beliau ngaji, orang tua mengajarkan ngaji ke tempat rumah dan sebagainya. Jadi kesan-kesan yang kita berikan, lalu pesan-pesan optimis, lalu keamanan psikologis yang kita hadirkan ya, itu insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi, karena itu yang kita butuhkan sekarang. Anak-anak muda kita ini kan rindu sebenarnya, anak muda yang punya karya yang luar biasa, punya prestasi pengakuan yang mengagumkan, dan punya kepedulian yang besar ya kepada umat ataupun dakwah. Terima kasih dokter. Mungkin saya berharap yang lain bisa menambahkan ya,
Dokter Burhan mungkin ya, Dokter Munzir, yang insya Allah jauh lebih berpengalaman kalau soal ini. Oke, oke, baik dokter. Tadi lebih ke arah parenting saya kira, jadi tapi tetap ada dengan anak muda. Kalau nggak salah ada yang ungkapan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, jangan kau seperti ketika kamu jadi anak dulu, karena beda situasi ya. Ya mungkin dulu waktu kita anak-anak mungkin dididik dengan orang tua dengan keadaan yang mungkin teknologinya nggak seperti sekarang ini. Tapi sekarang anak-anak itu kan bisa mengakses semua informasi, sehingga mereka kadang-kadang diperintah itu ya kadang mungkin karena faktor ini ya, mungkin ada faktor juga mungkin namanya anak kemalasan, atau juga mungkin dia itu bahasanya lebih banyak informasi, sehingga ketika diperintah oleh orang tuanya yang kadang-kadang itu ya mereka mungkin lebih banyak informasi, sehingga terus menganggap aku lebih tahu daripada Abi Umi gitu, mungkin bisa saja seperti itu ya. Tapi insya Allah kalau anak-anak kita doakan tadi dengan cara-cara yang dengan pendidikan yang holistik ya, mungkin parenting yang perlu kita kuasai, insya Allah akan tercipta anak-anak yang hebat ya, yang tadi digambarkan sebagai Muhammad Al-Fatih tadi ya. Cuma ini dokter, mungkin kayak tantangan kita ke depan ini kan juga perlu kita hadapi ya. Yang mungkin seperti tadi kondisi umat Islam seperti ini, anak-anak mudanya kadang juga dari berbagai arus informasi, kadang juga ada yang negatif. Ada yang negatif, tentunya teknologi kan ya netral. Nah, maksudnya tergantung bagaimana kita mengambilnya. Ini bagaimana ke depan dokter Gamal, mungkin dari segi proteksi kita terhadap anak-anak kita, juga menyiapkan kita untuk membentuk generasi yang tadi yang diharapkan ya. Ini tentunya sangat perlu memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan suasana, dan juga tantangannya banyak ya. Apalagi kan namanya setan itu juga dari jin dan manusia yang tentunya juga tidak ingin umat Islam ini akan jaya. Tentunya kalau jaya nanti suatu saat akan jaya, cuma kapannya ini kan tergantung kitanya juga, dan juga mungkin takdir dari Allah. Mungkin bagaimana Ustaz Dr. Gamal menyikapi kondisi sekarang ini ya, ini kan informasinya sudah sangat bebas, apalagi pemerintahan sekarang juga seperti ini. Jadi mungkin untuk trik-triknya bagaimana Dr. Gamal? Sebelum yang lain mungkin nanti silahkan menambahkan monggo dokter. Terima kasih Pak Harisudin. Ini sepertinya tadi saya sampaikan ya, mungkin kalau parenting sebenarnya saya termasuk yang kurang kompeten menyampaikan ya. Jadi secara teoritis pun bukan kalian saya, termasuk secara praktis pun saya masih struggling ya untuk terus berupaya memberikan yang terbaik buat keluarga dan anak juga. Tapi kalau dalam konteks kita sebagai orang tua, ada satu artikel ini masuk di majalah Fortune. Mengapa eksekutif kelas A hanya bisa menjadi bapak kelas E? Jadi karirnya bagus, mungkin di rumah sakit ataupun di struktural, terkenal mungkin, tapi ternyata nggak disukai sama anak-anaknya ya. Jadi karena nggak spending waktu yang cukup buat anak-anaknya. Jadi mungkin itu pertama ya, kita lihat seberapa banyak atau kita memprioritaskan anak kita dalam konteks waktu yang kita miliki. Kedua, saya pernah ketemu satu ulama. Beliau cerita tentang bagaimana orang tuanya itu luar biasa dengan pendidikan anaknya. Sampai katanya setiap awal bulan, orang tuanya itu meletakkan amplop berisi uang di atas lemari es di keluarga itu, dan disiplin. Terus suatu ketika anaknya tanya, ya kok bayar sekolah ini kok mesti tepat waktu sih? Biasanya teman-temanku di sekolah itu mesti terlambat kalau bayar gitu. Apa jawaban ayah ini? Hasil pendidikan orang tua ke anak tergantung jihad pendidikan ya. Kedua orang tua terhadap anaknya. Jadi itu mungkin hal yang kedua. Bahkan pernah salah satu staf di kantor saya sekitar 4-5 tahun lalu itu ya resign ya. Tapi menurut saya kalimatnya itu luar biasa mengena sekali. Kenapa kok mau resign? Saya tidak mau anak saya itu seperti yatim piatu karena kesibukan kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya ada tapi berasa seperti, dan saya pikir itu relevan dengan kondisi kita tenaga kesehatan ya, yang pasti banyak tuntutan profesi, karir dan sebagainya. Tapi happiness is simple ya.
go home and love your family ya. Jadi mungkin saya ingin masuk dalam konteks tadhiyah kita, pengorbanan kita, keseriusan kita, memberikan semaksimal mungkin yang kita bisa untuk pendidikan ataupun pengembangan anak kita, karena tantangannya luar biasa. Contoh kalau saya pernah diskusikan juga, mungkin Bapak Ibu bisa cek juga untuk senior bisa cek semua hasil laporan ya, nilai ujian nasional di berbagai SMA. Kalau dilihat ya nomor 1 sampai 50. Mohon maaf, bukan dalam konteks melihat faktor keagamaan ya, tetapi kalau kita lihat konteksnya sekolah Islam itu di nomor 10 besar cuma 1. Terus yang masuk di 50 besar itu kalau nggak salah cuma 3. Dan nomor 10 besar itu ada banyak sekali sekolah non-muslim yang masuk di urutan itu. Bisa dibayangkan kan kualitas generasi. Nanti kalau skema ini tidak bisa kita kejar atau rubah ya. Jadi anak-anak kita nanti itu kan akan berada dalam situasi yang lebih berat. Bukan hanya dalam konteks karir profesi mereka, tapi juga dalam konteks peran mereka dalam konteks keumatan. Sehingga hal yang terbaik ya kita memang sudah punya orientasi mulai sekarang. Gimana menyiapkan anak kita ini jadi orang yang betul-betul bisa kita andalkan di kemudian hari. Jadi anak kita bisa menampilkan keindahan Islam ya, lewat karya, prestasi, dan kontribusi mereka. Mungkin itu pandangan saya soal pendidikan anak ya Pak Harisudin. Silahkan yang lain menambahkan. Mungkin ada Dr. Fajar juga. Dr. Haris. Oke, begini untuk saya kira sudah cukup. Jadi sudah banyak tadi ya sampaikan. Mungkin nanti akan kita lanjutkan ke sesi diskusi, Dr. Gamal. Jadi sesi diskusi ini lebih cair, lebih nanti sifatnya yang lain bisa menambahkan. Jadi mungkin untuk yang sesi tausiah saya kira sudah cukup, dan waktunya sudah sampai 1 jam. Tapi kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Kalau Dr. Gamal mungkin tidak ada kesibukan dan lain sebagainya, mungkin bisa tetap di Zoom ya, dan nanti kita gali lah mungkin dari beberapa teman bagaimana ke depan, atau mungkin yang kaitan dengan profesi juga ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita ada usulan-usulan ya, mungkin bisa kita sampaikan. Terima kasih Dr. Gamal atas ini tadi waktu dan juga pemikirannya sangat inspirasi sekali ya tentang dakwah ke depan ya. Jadi bagaimana membentuk generasi milenial ini tentunya juga harus diikuti oleh generasi yang tua-tua ini, juga jadi contoh, menjadi sesuatu yang menjadi role model bagi mereka. Kalau kita nggak ngasih contoh ya agak susah ya. Tidak mungkin banyak nanti hal-hal yang sifatnya parenting itu mungkin kita sampaikan nanti di sesi yang lain ya. Mungkin bisa kita undang siapa untuk lebih bisa menciptakan generasi milenial yang lebih kuat dalam arti tadi ya, fisik, kemudian mental, dan juga ibadahnya ya, virtual dan sebagainya. Demikian tausiah dari Dr. Gamal. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya, mungkin sifatnya ini cair saja ya, tidak perlu terlalu formal. Mungkin nanti bisa disampaikan dari teman-teman kira-kira yang bisa kita ambil dari diskusi apa, tapi tausiah tadi apa ke depan ya. Monggo, ini Dr. Burhan mungkin bisa memandu. Dr. Burhan, monggo. Ini padahal gajinya ini satu paket loh, Dok, Pak Haris ini. Kok saya disuruh sekarang? Antum paketnya sampai selesai. Kalau enggak nanti gajinya enggak full nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan. Ya, alhamdulillah. Jazakallah kepada Dr. Gamal ya yang sudah bergabung dan juga membuka wawasan. Kayaknya memang gimana ya, kita tuh hidup di masa sekarang yang memang milenial banget gitu ya. Jadi kita harus juga berpikir milenial gitu ya. Ini juga memang kebuka banget sama saya. Saya kebetulan kan memang di Jakarta dengan lingkungan yang lebih terkesan extraordinary lah gitu ya, dibanding mungkin waktu saya masih kuliah di Malang. Ini mohon maaf sebelumnya suasananya agak rame. Saya lagi di Cibubur olahraga sama anak-anak dan sekarang lagi gambar bareng sama anak-anak. Untuk parenting sedikit saya
apa ya, share aja. Kebetulan anak saya 4. Anak yang pertama alhamdulillah udah kuliah di kedokteran di sekarang mau naik tingkat 2. Dan yang paling kecil kelas 4 SD. Yang saya rasakan untuk menanggapi tadi ya, siapa, Dokter Luki mungkin ya, atau siapa tadi ya, itu memang role model ya. Buat menjadi seorang role model yang baik itu emang susah banget kondisi sekarang, karena environment-nya dunia luar tuh kayak kita gampangnya mengucapkan Korea lah ya. Korea culture itu sangat masuk banget, bagaimana itu ada sistem dajjal yang membuat anak-anak remaja tuh hanyut di dalamnya. Tapi memang tuh bukan merupakan suatu hal yang menjadi apa ya, itu sesuatu yang memang harus kita hadapi karena kita memang hidup di zaman sekarang. Tinggal kita bagaimana di masyarakatnya nanti mereka berbaur, karena memang harus berbaur untuk mengetahui lingkungan mereka masing-masing gitu ya, dan struggle for that. Sama gimana kita menguatkan role modelnya di dalam, karena suatu hal yang yang kita lakukan tadi, setuju sama Dr. Gamal bahwa kita nggak cuma mengajarkan saja, tapi paling utama adalah mendidik gitu ya. Jadi mungkin share saya cuma seperti itu sebagai ibu dengan 4 anak gitu. Selanjutnya kalau yang mau saya diskusikan adalah kegiatan di kampus. Kebetulan saya mengajar di salah satu Universitas Jakarta kedokteran. Itu kondisinya saya diminta untuk membina FKI gitu. Di situ kan yang menjadi FKI menjadi suatu hal yang tidak begitu populer, seperti tadi udah disampaikan polling questionnaire tadi bahwa yang lebih populer adalah olahraga, kuliner gitu ya, dan sebagainya, jalan-jalan, traveling gitu, atau kegiatan ilmiah kalau di kedokteran. Tapi jadi kayaknya yang dibutuhkan itu mungkin penguatan organisasi atau manajemen internal gitu ya di dalam FKI itu sendiri, karena kakak-kakak kelas yang membimbing adik-adik kelasnya juga belum begitu kuat sehingga menjadi suatu hal yang nggak begitu laku gitu loh di FKI itu. Padahal anak-anaknya kita tahu setiap orang pasti punya potensi yang luar biasa untuk menjadi milenial yang bisa tadi membangun seperti Muhammad Al-Fatih tadi. Jadi gimana ya baiknya mungkin Dr. Gamal yang udah bisa menjadi influencer nih buat kaum milenial bisa ngebantu gimana buat manajemen internalnya, atau mungkin ada suatu yang bisa kami dapatkan gitu ya, atau suatu perkumpulan apa yang mungkin bisa mahasiswa ini bisa ikuti untuk manajemen internalnya untuk membangun FKI lebih baik lagi gitu. Demikian mungkin, mohon diskusi dan tanggapannya. Jazakallah. Van. Ya, baik. Itu tadi Mbak Erna, Dr. Gamal. Dr. Erna di Jakarta. Beliau angkatan 94. Dr. Gamal masih bareng kita atau sudah keluar ya? Mic-nya mute ya, Dr. Gamal. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan ya, generasi milenial itu sebenarnya sebentar lagi akan tergantikan dengan generasi Z, gitu ya.